Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali sebuah fenomena, sebuah kenyataan, sebuah keadaan yang dimana hari ini kita jumpai, kita kemudian temukan bahwa ketika banyak orang-orang yang kemudian mereka itu memfokuskan diri kepada ilmu-ilmu din yang itu semacam fikih misalnya, semacam kemudian usul fikih dan lain sebagainya, tanpa kemudian mereka itu tahu bahwasanya ada satu ilmu yang penting, satu ilmu yang kemudian di sini sangat urgen. Apa? Adab. Sehingga banyak kami temukan kasus di lapangan, itu ada orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah kenal dengan ilmu, orang-orang yang sudah paham mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena mereka kemudian tidak paham dengan adab, yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian akhlaknya, adabnya itu dengan orang tuanya jadi buruk, dengan kerabat dan keluarganya jadi tidak baik, dengan teman-teman dan juga rekannya menjadi kurang harmonis. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka para penuntut ilmu, mereka paham, mereka ngerti fikih, usul fikih, mereka paham tauhid, tapi mereka lupa adab itu sangat penting. Sehingga kami temukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasus yang kemudian kami sekali lagi temukan di lapangan. Ada salah seorang, kami katakan tulab lah, santri, siswa, pelajar, yang kemudian ketika dia mendapatkan ilmu, sesuatu yang kemudian itu dia dapatkan baru dan dia dapatkan dulu dari gurunya sebelumnya itu ada sedikit perbedaan, tidaklah sama. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi, si tulab ini, si santri ini, si pelajar ini, dia kemudian menjadi insan yang tidak baik lisannya terhadap guru yang sebelumnya. Masya Allah. Padahal dia bisa tahu tentang Islam itu awal-awalnya dari guru tersebut. Guru itu dikatakan ini guru yang penuh dengan syubhat, guru yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Ketika kemudian saya datang, saya kemudian tanya, subhatnya di mana? Salahnya di mana? Dia tidak mau jawab. Rak, yo aneh tuh. Ya, padahal ustadz yang disebut itu yang ngundang saya ke sana. Gitu ya. Saya tanya, subhatnya di mana? Kesalahannya di mana? Jangan-jangan antum yang kemudian tidak tepat dalam menghadapi yang namanya keilmuan yang antum dapati baru itu. Masya Allah, ini yang terjadi, kasus yang kami temukan di lapangan. Kemudian kasus yang lain, saya temukan ada seorang anak yang datang kemudian kepada kami mengatakan, Ustadz, mengadukan perihal orang tuanya, ibu bapak aku kok angel temen gitu ya, angel, bahasa saiki wis angel gitu ya, gimana ya, angel-angelan gitu ya. Masya Allah, dia mengadukan perihal orang tuanya yang susah, yang sulit, wis angel pokoknya Ustadz. Angel opo gitu ya. Lah nu tak kandani ngeyel loh. Kandani ngeyel. Lah gara-garane opo? Wah iku tak kandani Ustadz. Wong iki ra oleh, iki ra oleh, iki ra oleh. Jur sampai tak ancem kuwi nek ibu ngene, bapak ngene, neraka, Pak. Apik gitu ya. Apik gitu ya. Bagus ya. Dia punya surga dan neraka. Bapak ibunya di neraka kayak gitu ya. Masya Allah. Akhirnya kemudian saya tanya kepada dia, ya, antum masih mau lanjut atau mau berhenti? Saya bilang, ya gimana baiknya Ustadz? Ya. Yang pertama saya jawab, antum yang salah. Kok bisa? Ya, karena Anda menganggap orang tua Anda itu sama hidupnya di zaman Anda. Yang kedua, Anda menganggap bahwasanya orang tua Anda itu pikirannya, nalarnya sama dengan pikiran dan nalar antum. Itu sudah salah. Yang ketiga, dalam konsep berdakwah tidak semacam itu. Ada kaidah yukhatibun nas ala qadri uqulihi. Berdakwahlah kamu, sampaikanlah oleh kamu. Ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang lain yukhatibu ala qadri uqulihi. Atas kemudian kemampuan akalnya, kemampuan kemudian dia menerima ilmu itu. Nah, sama orang tua kok nyampaikannya? Iya, dengan bahasa yang tidak dipahami oleh mereka. Kemudian yang selanjutnya, adab antum itu sudah salah. Adab antum sudah salah. Ngomong dengan orang tua ndak usah pakai keras, pelan saja. Bagaimana kemudian sentuhlah hatinya. Ya.
Karena kalau nanti bapak ibu terutama berucap sesuatu yang itu buruk untuk antum, pasti makbul, saya bilang. Ada sampai ibu yang kemudian berkata kepada anaknya, ya, ini kasus lain datang kepada saya juga, cerita nangis di depan saya. Ya, saya Ustadz, ya, ibu saya mendoakan kepada saya sampai terucap kalimat mogo-mogo uripmu susah, sempit, makbul itu. Nah, akhirnya kehidupannya itu setelah dia kemudian buruk akhlaknya, adabnya dengan orang tuanya buruk, ya sempit selepas itu. Sampai kemudian sekarang masih sudah hendak Ustadz. Apa yang kemudian antum dapatkan? Alhamdulillah Ustadz, kehidupan saya baik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali. Ya, karena banyak kami temukan kasus di lapangan setelah orang itu paham ilmu, akhirnya kemudian lisannya jadi jelek dengan saudaranya, lisannya jadi buruk dengan kedua orang tuanya. Ini sudah bukan orang yang berilmu lagi. Seharusnya tidak semacam itu orang yang berilmu itu.